Om Swastiastu, Profesor Dr. Sakorda dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang fabrication of microelectronic devices. Pada presentasi ini saya akan mempresentasikan etching pada subbab pertama, kemudian diffusion and ion implantation, kemudian metallization and testing, kemudian wire bonding and packaging, kemudian yield and reliability, dan yang terakhir adalah printed circuit boards. Etching. Etching adalah proses di mana seluruh film atau bagian tertentu dari film dipindahkan, dan ini memainkan peran penting dalam urutan fabrikasi. Salah satu kriteria kunci dalam proses ini adalah selektivitas, yaitu kemampuan untuk mengeca satu bahan tanpa mengeca yang lain. Wet etching atau etsa basah melibatkan perendaman wafer dalam larutan cair, biasanya asam. Salah satu fitur utama dari sebagian besar operasi etsa basah adalah bahwa operasi tersebut isotropik, yaitu mereka mengeca ke segala arah benda kerja dan kecepatan yang sama. Etsa yang efektif membutuhkan kondisi berikut. Yang pertama adalah transportasi etsa ke permukaan, reaksi kimia, transportasi produk reaksi menjauh dari permukaan, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menghentikan proses etsa dengan cepat, atau dikenal sebagai penghentian etsa, untuk mendapatkan transfer pola yang unggul. Biasanya digunakan lapisan di bawahnya dengan selektivitas yang tinggi. Dan berikut ada video singkat tentang wet etching yang dikutip dari salah satu channel YouTube tentang microfabrication. Isotropic etching. Etsa ini banyak digunakan untuk menghapus permukaan yang rusak, pembulatan sudut tajam, untuk menghindari konsentrasi tegangan, mengurangi kekasaran setelah etsa anisotropik, kemudian membuat struktur dalam irisan kristal tunggal, dan mengevaluasi cacat. Isotropic etching ini juga secara umum adalah wet etching atau etsa basah. Isotropic etching shows similar etching rates in all directions. Wet etching of non-crystalline material, such as silicon dioxide or nitride, is always isotropic. Isotropic wet etching is widely used to etch a masking layer of silicon dioxide or nitride and to remove the sacrificial layer in surface micromachining. Metals, semiconductors and glass materials can be structured by isotropic wet etching. Bulk single crystal silicon can also be etched isotropically with specific etchants. This is used for rounding sharp corners to avoid stress, removing roughness after dry etching, or anisotropic wet etching. Isotropic etching shows similar
Anisotropic etching. Etsa anisotropik adalah teknik mikrofabrikasi subtraktif yang bertujuan untuk menghilangkan material secara khusus ke area tertentu untuk mendapatkan bentuk yang rumit dan seringkali datar. Teknik basah memanfaatkan sifat kristal dari suatu struktur untuk mengetsa dalam arah yang diatur oleh orientasi kristalografi. Berbeda dengan etsa isotropik, etsa anisotropik adalah teknik fabrikasi yang menghilangkan material ke arah tertentu, yang memungkinkan produksi karakteristik geometris seperti sudut tajam, permukaan datar, dan rongga yang dalam. Berikut ada video juga yang dikutip dari sebuah channel YouTube tentang microfabrication. Dry etching. Sirkuit terpadu modern diukur secara eksklusif dengan etsa kering yang melibatkan penggunaan reagen kimia dalam sistem tekanan rendah. Berbeda dengan proses etsa basah, etsa kering dapat memiliki tingkat arah yang tinggi, menghasilkan profil etsa yang sangat anisotropik. Dalam sobat dry etching ini, saya akan membahas 4 jenis dry etching atau 4 proses dry etching. Yang pertama itu sputtering, kemudian reactive plasma etching, physical chemical etching, and sputter etching. Sputter etsa menghilangkan material dengan membombardir permukaan dengan ion gas mulia, yang biasanya adalah argon. Ion berikut mengangkat Kemudian ada reaktif plasma etching. Mekanisme etsa plasma reaktif yang ditunjukkan pada gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, generation of etchant species itu adalah memproduksi dan terdisosiasi pada tumbukan dengan elektron energik untuk menghasilkan atom keluar. Kemudian proses kedua, diffusion to surface, itu spesies reaktif kemudian berdifusi ke permukaan. Kemudian adsorption, spesies reaktif tersebut kemudian teradsorpsi. Kemudian ada yang keempat itu spesies reaktif bereaksi secara kimia untuk membentuk senyawa yang mudah menguap, reaction. Yang kelima ada desorption. Reaktan kemudian terdesorpsi dari permukaan. Kemudian keenam ada diffusion into bulk gas. Jadi ini berdifusi ke dalam gas curah, di mana ia dihilangkan dengan sistem vakum. Kemudian ada physical chemical etching. Proses ini menggunakan spesies kimia reaktif untuk mendorong penghilangan material, tetapi ini dibantu secara fisik oleh dampak ion ke permukaan. Pengetsaan fisik kimia sangat berguna karena pemboman ion adalah terarah sehingga etsa bersifat anisotropik. Berikut ada gambar
gambaran tentang physical etching dan chemical etching. Cryogenic dry etching. Metode ini digunakan untuk mendapatkan filter yang sangat dalam dengan dinding vertikal. Benda kerja diturunkan ke suhu cryogenik dan kemudian proses CAIB berlangsung. Temperatur yang sangat rendah memastikan bahwa energi yang tersedia tidak mencukupi untuk reaksi kimia permukaan berlangsung, kecuali ion membombardir adalah normal ke permukaan. Dampak miring, seperti yang terjadi pada dinding samping di celah-celah yang dalam, tidak dapat mendorong reaksi kimia. Diffusion dan ion implantation. Istilah implantasi dan difusi ion terkait dengan semikonduktor. Ini adalah dua proses yang terlibat dalam proses produksi semikonduktor. Subbab yang akan saya bahas di diffusion dan ion implantation itu yang pertama diffusion atau difusi dapat didefinisikan sebagai gerakan pengotor di dalam suatu zat. Ini adalah teknik utama yang digunakan untuk memasukkan kotoran ke dalam semikonduktor. Ion implantation. Implantasi ion adalah proses mendasar yang digunakan untuk membuat microchip. Ini adalah proses suhu rendah yang mencakup percepatan ion elemen tertentu menuju target, mengubah sifat kimia dan fisik target. Perbedaan utama antara implantasi ion dan difusi adalah bahwa implantasi ion bersifat isotropik dan sangat terarah, sedangkan difusi bersifat isotropik dan melibatkan difusi lateral. Berikut ada video singkat tentang ion implantation yang dikutip dari channel YouTube Silicon Chip Manufacturer. Metallization and testing. Metallization proses, di mana lapisan tipis logam terbentuk, digunakan untuk membuat interkoneksi antara komponen pada chip serta interkoneksi antara komponen dan dunia luar. Berikut video proses metallizing menggunakan thermoster. Berikut adalah tipe-tipe metallization. Yang pertama, berdasarkan jenis aplikasinya, gate metallization atau metalisasi yang menghubungkan basis atau dalam transistor bipolar atau gerbang dalam kedua wilayah tangga disebut metalisasi gerbang. Kedua ada kontak metallization atau metalisasi yang bersentuhan langsung dengan semikonduktor disebut metalisasi kontak. Kemudian interconnection metallization. Jadi metalisasi yang menghubungkan sejumlah perangkat bipolar atau MOSFET disebut metalisasi interkoneksi. Wire bonding and packaging. Dadu yang berfungsi harus dipasang pada
pondasi yang lebih kokoh untuk memastikan keandalan. Salah satu metode sederhana adalah mengikat cetakan ke bahan kemasannya dengan semen epoksi. Metode lain menggunakan ikatan eutekitik yang dibuat dengan memanaskan sistem paduan logam. Setelah chip dipasang ke substratnya, chip harus dihubungkan secara elektrik ke kabel paket. Hal ini dicapai dengan ikatan kawat yang sangat tipis. Kabel emas dari paket mengarah ke bantalan ikatan terletak di sekeliling atau di bawah pusat dadu. Sirkuit yang terhubung sekarang siap untuk pengemasan akhir. Proses pengemasan sangat menentukan biaya keseluruhan dari setiap IC yang selesai, karena sirkuitnya massal diproduksi di wafer, tetapi kemudian dikemas secara individual. Yield and reliability. Yield didefinisikan sebagai rasio chip fungsional dengan jumlah total chip yang diproduksi. Hasil keseluruhan dari total proses pembuatan IC adalah produk dari hasil wafer, hasil ikatan, hasil pengemasan, dan hasil uji. Perhatian utama tentang IC yang telah selesai adalah keandalan dan tingkat kegagalannya. Sejak tidak ada perangkat yang memiliki masa pakai tak terbatas. Metode statistik digunakan untuk mengkarakterisasi masa pakai yang diharapkan dan tingkat kegagalan perangkat mikroelektronika. Kegagalan umum karena pemrosesan melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, daerah difusi, jadi aliran arus tidak seragam dan kerusakan persimpangan. Kemudian lapisan oksida, yaitu kerusakan dielektrik dan akumulasi muatan permukaan. Kemudian ada litografi, yaitu definisi fitur yang tidak merata dan ketidaksejajaran topengnya. Lapisan logam, kontak yang buruk dan migrasi listrik akibat arus tinggi kepadatan. Kegagalan lain yang berasal dari pemasangan chip yang tidak tepat, kabel yang tidak terbentuk dengan ikatan yang baik, atau hilangnya segel kedap udara dari package ya. Kemudian ada printed circuit boards. Papan sirkuit tercetak atau printed circuit board atau disingkat PCB adalah substrat untuk interkoneksi akhir di antara semua chip yang telah selesai dan berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara dunia luar dan mikroelektronika sirkuit dalam setiap IC yang dikemas. Selain memiliki IC, papan sirkuit biasanya berisi komponen sirkuit diskrit seperti resistor dan kapasitor yang mengambil terlalu banyak rel estate pada permukaan silikon yang terbatas, memiliki persyaratan disipasi daya khusus atau tidak dapat diimplementasikan pada chip. PCB pada dasarnya adalah bahan plastik atau resin yang mengandung beberapa lapisan tembaga. PCB satu sisi memiliki trek tembaga hanya di satu sisi substrat isolasi. Papan dua sisi memiliki trek tembaga di kedua sisi. Berlapis-lapis papan juga dapat dibangun dari lapisan tembaga dan isolator bergantian. Tetapi papan satu sisi adalah bentuk paling sederhana dari papan sirkuit. Sekian presentasi saya pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata atau kekurangan materi yang disampaikan. Selebihnya, mohon maaf dan terima kasih.